Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah kali ini sangat menarik. Temanya adalah ciuman pengkhianatan. Nah, apakah ada ciuman pengkhianatan? Bagaimanakah ciuman pengkhianatan itu? Akan kita pelajari melalui bacaan kita saat ini. Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-52. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga memelihara kami sampai saat ini. Kini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-52, judulnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saudara, tema khotbah kali ini, ciuman pengkhianatan. Bagi kebanyakan orang, ciuman itu adalah tanda kasih, ekspresi kasih sayang seseorang terhadap yang lain. Dan biasanya yang lain itu adalah orang yang sangat dihormati. Misalnya seorang murid mencium gurunya atau anak mencium orang tuanya. Jadi itu adalah ekspresi kasih sayangnya terhadap orang yang sangat dihormatinya. Ciuman juga adalah ekspresi cinta kasih, misalnya sepasang kekasih saling berciuman. Nah, ciuman yang semacam ini dapat kita katakan ciuman yang tulus. Saudara, dalam teks bacaan kita saat ini kita menemukan ada ciuman yang tidak tulus. Itulah ciuman dari Yudas Iskariot. Yudas adalah seorang yang berasal dari suku Yehuda. Nama Yudas sendiri berarti lelaki dari suku Yehuda. Nah, Yudas ini adalah orang yang sangat dipercayai oleh Yesus. Karena itu Yesus mempercayakannya memegang uang kas dari kelompok murid-muridnya. Di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 6 kita membaca, Yudas adalah seorang pemegang uang kas, tapi sayang sekali dia sering mencuri uang kas itu. Nah, Yudas ini adalah orang kepercayaan Yesus, sangat dikasihi oleh Yesus. Nah, apa yang terjadi dalam bacaan kita saat ini? Mari kita lihat bacaan kita saat ini. Dalam ayat yang ke-44, kita membaca, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Yudas pada waktu itu mendatangi Yesus. Dan ketika dia mendatangi Yesus, dia tidak sendirian. Dia datang membawa serombongan orang yang membawa pedang dan juga membawa pentung. Jadi, Yudas ini tidak sendirian. Dia ada bersama dengan orang-orang yang lengkap dengan senjata tajam. Nah, apa yang dilakukan oleh Yudas ketika dia berjumpa dengan Yesus? Ayat 45 mencatat, dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Yang dilakukan oleh Yudas adalah mencium Yesus. Dan tidak sekedar mencium. Yudas juga mengucapkan kalimat Rabi. Rabi artinya guru. Yudas mencium Yesus. Dan di mata murid-murid,
itu adalah ciuman penuh kasih, karena Yudas mengikutinya dengan kata Rabi. Jadi ciumannya ciuman penuh kasih, dan sapaannya begitu lembut, sapaan yang penuh hormat. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Yesus ditangkap oleh orang-orang yang bersama-sama dengan Yudas yang memegang senjata tajam itu. Sampai di sini, murid-murid Yesus baru mengerti, ternyata ciuman Yudas bukanlah ciuman yang tulus. Ternyata ciuman Yudas adalah ciuman yang palsu. Ternyata ciuman Yudas adalah ciuman pengkhianatan. Buktinya, setelah Yudas mencium Yesus, rombongan yang membawa senjata tajam itu langsung menangkap Yesus. Ternyata benar apa yang dicatat di dalam ayat yang ke-44. Ciuman itu adalah tanda, isyarat bagi orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bahwa orang yang dicium oleh Yudas itu adalah Yesus Kristus. Jadi, orang-orang ini dipersiapkan agar tidak salah menangkap orang. Dan agar tidak salah menangkap orang, tandanya adalah orang yang dicium oleh Yudas itulah Yesus. Saudara, yang menarik di sini adalah, perhatikan ayat 43. Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh rombongan orang-orang yang membawa senjata tajam ini, membawa pedang dan membawa pentung. Siapa yang menyuruh mereka? Dari ayat 43 kita membaca ternyata yang menyuruh mereka adalah pemimpin-pemimpin umat, yaitu imam-imam kepala. Yang menyuruh mereka adalah juru tafsir kitab suci, pembuat hukum agama, yaitu ahli-ahli Taurat. Yang menyuruh mereka adalah pemimpin-pemimpin dalam kelompok masyarakat, itulah tua-tua. Jadi Yesus sesungguhnya dikhianati oleh bangsanya sendiri. Yesus sesungguhnya ditangkap oleh bangsanya sendiri. Yesus sesungguhnya diserahkan oleh bangsanya sendiri kepada pemerintah Romawi kala itu yang kemudian menyalibkan dia. Dan semuanya ini bermula dari sebuah ciuman. Ciuman yang tidak tulus, ciuman pengkhianatan, ciuman yang penuh dengan kepalsuan. Dan pelakunya adalah Yudas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini memperlihatkan kepada kita kemunafikan dari Yudas. Penangkapan ini tidak pernah diduga oleh murid-murid Yesus yang lainnya. Karena Yudas datang dengan ciuman. Dia mencium Yesus dan tidak hanya mencium, dia menyapa dengan penuh hormat terhadap Yesus, Rabi, artinya guru. Seolah dia mau berkata, engkaulah guruku dan aku adalah murid yang engkau ajar. Padahal di balik sapaan yang penuh hormat itu, di balik ciuman yang penuh kasih itu, terdapat rancangan yang jahat. Yesus akan ditangkap oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dirinya. Saudara, ini sesuatu yang benar-benar berbahaya. Saudara, murid-murid Yesus yang lainnya tidak pernah menduga bahwa Yudas akan menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Karena Yudas datang mencium Yesus. Yudas datang menyapa Yesus Rabi. Inilah kemunafikan yang sempurna yang dimainkan oleh Yudas. Saudara, apakah kemunafikan yang semacam ini tidak ada di dalam kehidupan nyata? Ada, saudara sekalian. Bukan tidak mungkin ada di antara kita yang mencium penuh kasih, tetapi di dalam hatinya penuh dengan kebencian. Bukan tidak mungkin dalam kehidupan bergereja ada jabat tangan erat penuh kasih, tetapi di hatinya penuh dengan kebencian. Bukan tidak mungkin ada yang memelukmu penuh kasih, tetapi di dalam hati orang itu penuh dengan kebencian. Bukan tidak mungkin ada yang menyapamu dengan hormat, menyapamu dengan taksim, tetapi di hatinya ada rancangan jahat untuk menjatuhkanmu. Hati-hati saudara sekalian, yang mengkhianati Yesus bukan orang yang jauh dari Yesus. Yang mengkhianati Yesus adalah orang yang dekat dengan Yesus. Dan bukan tidak mungkin itu terjadi di dalam kehidupan bergereja. Yang mengkhianatimu adalah orang yang sangat dekat denganmu. Hati-hatilah. Jangan hidup keagamaanmu seperti Yudas Iskariot yang terlihat penuh kasih, yang terlihat lembut dalam menyapa, tetapi di dalam hati penuh dengan kebencian.
Itulah gaya hidup keagamaan yang dimainkan oleh Yudas Iskariot. Tampil penuh kasih, bicara penuh lembut, penuh dengan rasa hormat terhadap sesamanya. Tetapi jauh di lubuk hati ada rancangan jahat untuk menjatuhkan sesamanya. Saudara sekalian, penangkapan Yesus menimbulkan reaksi yang sangat keras dari salah seorang murid Yesus. Dia segera menghunus pedangnya dan memutus telinga dari salah seorang yang menangkapnya. Memang dalam kitab Injil Markus tidak disebutkan siapa nama murid Yesus yang menghunus pedangnya dan memutus telinga dari salah seorang yang menangkap Yesus. Kita menemukan jawaban terhadap hal ini jika kita membaca kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 10. Di sana kita membaca ternyata yang menghunus pedangnya adalah Simon Petrus. Petrus menghunus pedangnya dan dia melawan orang-orang yang mau menangkap Yesus. Mengapa? Karena bagi Simon Petrus, mereka telah memperlakukan gurunya ibarat memperlakukan seorang penjahat. Menangkap dengan senjata tajam dan rombongan yang sangat besar dikerahkan untuk menangkap Yesus. Seolah-olah Yesus ini adalah penjahat kelas kakap. Petrus tidak mau diperlakukan seperti itu. Karena kalian telah menyakiti guruku, maka aku harus membalasnya. Ini pelajaran menarik bagi kita. Mengapa? Bukankah selama ini Petrus adalah murid Yesus? Bukankah selama ini Petrus siang malam ada bersama-sama dengan Yesus? Itu berarti Petrus sangat paham ajaran Yesus tentang hukum kasih. Tetapi ketika gurunya diperlakukan tidak baik, ketika gurunya disakiti, ketika Yesus ditangkap, Petrus bertindak. Dia melepaskan hukum kasih itu dan dia menggantinya dengan hukum balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Dia segera menghunus pedangnya dan dia memutus telinga salah seorang yang menangkapnya. Yang dalam kitab Injil yang lain disebut nama orang itu adalah Malkus. Saudara sekalian, sampai di sini mari kita melakukan perenungan. Bukankah ada banyak warga gereja yang punya sikap seperti Petrus? Ketika kita diperlakukan secara manusiawi, ketika orang-orang berbuat baik kepada kita, kita menerapkan hukum kasih. Tetapi di saat kita disakiti, di saat kita diperlakukan tidak manusiawi, di saat kita direndahkan, di saat orang-orang menghina kita, hukum kasih berganti hukum balas dendam. Engkau menyakitiku, aku juga harus menyakitimu. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Kita tidak beda jauh dengan Petrus. Saat disakiti, kita bereaksi untuk balas dendam. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ternyata walaupun sekian tahun Petrus ada bersama-sama dengan Yesus, tetapi penghayatannya tentang kasih yang Yesus ajarkan baru di permukaan, tidak sampai ke dalam hatinya. Dan ada banyak orang Kristen yang seperti Petrus. Dia memahami ajaran kasih. Dia mengerti betul tentang ajaran kasih. Tetapi ketika dirinya disakiti oleh orang lain, hukum kasih dia lepaskan dan dia menggunakan hukum balas dendam. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita melakukan cara hidup yang seperti itu. Sebab Yesus mengajarkan pembalasan adalah hak Allah. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membalas dendam. Yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah saling mengasihi satu sama lain. Saudara, Petrus telah melawan. Lalu mengapa Yesus berlaku ikhlas ketika dia ditangkap oleh orang-orang yang membawa pedang dan pentung? Mengapa Yesus tidak menggunakan kuasanya? Lazarus yang mati saja dia bisa bangkitkan. Orang yang buta dia bisa celikan, orang yang sakit dia bisa sembuhkan. Berarti Yesus punya kuasa untuk melawan. Lalu mengapa dia tidak melawan? Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan bacaan kita. Saya akan bacakan bagi kita ayat 48 sampai ayat yang ke-49.
Kata Yesus kepada mereka, "Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Ya, Yesus menunjukkan fakta di sini bahwa selama ini dia mengajar di bait Allah. Orang kalau sampai mengajar di bait Allah itu berarti orang itu terhormat. Orang itu punya pengetahuan kitab suci yang memadai. Dan Yesus mengajar di bait Allah. Mengapa dia tidak ditangkap? Ya. Karena itu Yesus menegaskan di sini dia bukan penyamun. Karena dia mengajar di bait Allah. Yesus ini adalah pengajar kitab suci. Lalu mengapa dia ditangkap seperti penyamun? Tapi kemudian Yesus mengucapkan kalimat ini, dan ini rahasianya. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Jadi Yesus tidak melawan karena dia paham apa misi Allah di dunia ini. Dia paham, dia mengerti apa yang harus dia lakukan di dunia ini. Dia menjalankan misi Allah, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Dia akan mengalami kesengsaraan, bahkan dibunuh, supaya manusia dilepaskan dari dosa. Ketika upah dosa, yaitu maut, ditimpakan pada Yesus ketika dia mati di kayu salib, di saat itulah hutang dosa dihapus oleh Allah. Dan kita beroleh jaminan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus tidak melawan karena dia lebih taat pada kehendak Allah daripada mementingkan dirinya sendiri. Inilah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Kita harus lebih tunduk pada kehendak Allah daripada melayani kepentingan diri sendiri. Saudara sekalian, selama ini kita memahami yang mengkhianati Yesus adalah Yudas Iskariot. Tapi teks bacaan kita saat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang mengkhianati Yesus bukan cuma Yudas Iskariot. Semua murid Yesus mengkhianati Yesus. Mari kita lihat bacaan kita. Saya akan bacakan ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya. Jadi bukan cuma Yudas yang mengkhianati Yesus. Murid-murid Yesus yang lain juga mengkhianatinya. Mereka semua meninggalkan Yesus. Mereka tidak mau ambil resiko, ditangkap, kemudian mengalami kesengsaraan dan dihukum mati. Masing-masing murid Yesus menyelamatkan nyawanya. Mereka pergi meninggalkan Yesus di Taman Getsemani. Mereka pergi menyelamatkan nyawanya. Dan ada sebuah adegan yang menarik dicatat dalam ayat yang ke-51 dan ke-52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Markus mencatat tentang hal ini. Saking takutnya, orang ini melepaskan pakaiannya dan lari dengan telanjang. Jadi, betapa kuatnya dorongan dalam hati murid-murid Yesus untuk menyelamatkan nyawanya dan meninggalkan Yesus dalam kesendirian, menanggung sengsara, menjalani penderitaan, memikul salib, dan pada akhirnya mati di atas kayu salib. Yesus di akhir hidupnya ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tidak ada satu orang murid pun yang bertahan di Taman Getsemani. Semuanya meninggalkan Yesus. Semuanya mengkhianati Yesus. Fakta yang semacam ini kita temukan dalam kehidupan bergereja dewasa ini. Di saat situasi aman nyaman, banyak orang bersekutu di dalam Kristus. Tetapi di saat persekutuan itu punya pergumulan yang hebat, orang-orang mulai meninggalkan persekutuan itu satu persatu. Jadi kehidupan, kerohanian mereka tumbuh hidup di saat persekutuan itu aman, nyaman. Tetapi di saat persekutuan itu punya pergumulan yang hebat, mereka meninggalkan persekutuan. Ada banyak orang seperti murid-murid Yesus yang murtad meninggalkan Yesus ketika mereka diperhadapkan dengan nyawa. Apakah mereka mau kehilangan nyawa ataukah mereka mengkhianati imannya? Dan sejarah gereja mencatat ada banyak orang yang murtad
menyangkal imannya daripada mengakui iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan Tuhan bagi kita? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, jadilah pengikut Yesus yang tulus hati. Jangan menjadi pengikut Yesus seperti Yudas, ya. Jadilah pengikut Yesus yang tulus hati. Jangan seperti Yudas, begitu baik terhadap sesama, tetapi semua itu hanya topeng, hanya sandiwara di dalam hati, penuh dengan kebencian dan kejahatan. Jadilah pengikut Yesus yang tulus tanpa kemunafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pengikut Yesus yang hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Hidup dalam kasih. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita, dan kita harus hidup seperti itu. Memahami ajaran kasih yang Yesus ajarkan, hidup dekat dengan Yesus. Sepanjang situasi kondisi itu baik, orang-orang berlaku baik, dia berlaku baik. Tetapi di saat dia disakiti, dia mengambil sikap seperti Petrus, membalas dendam. Jangan jalani kehidupan yang seperti itu. Ketika orang berbuat baik kepadamu, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Dan ketika orang menyakiti dirimu, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Hukum kasih itu harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita terapkan. Jangan sampai terjadi hukum kasih itu hanya di atas kertas. Kita melaksanakannya ketika orang-orang berbuat baik kepada kita. Tetapi ketika kita disakiti, kita menanggalkan hukum kasih dan kita hidup dalam hukum balas dendam. Ini adalah cara hidup yang Tuhan tidak kehendaki, sebab bagi Yesus pembalasan adalah hak Tuhan. Yang ketiga, belajarlah pada Yesus. Dia menjalani kehidupan dalam keikhlasan, dalam ketaatannya pada kebenaran. Sekalipun Yesus diperlakukan tidak baik, Yesus menerimanya dengan ikhlas. Mengapa? Karena dia mau taat pada kehendak Allah. Semua tentang dirinya telah tertulis dalam kitab suci, dan dia mau taat atas semuanya itu. Itulah sesungguhnya motivasi yang luar biasa di dalam diri Yesus. Mengapa dia tidak membalas kejahatan itu? Karena dia mau taat pada kehendak Bapa. Dalam menjalani kehidupan, jadilah pribadi seperti Yesus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa? Karena kita mau taat pada kehendak Allah. Jika ada motivasi mau taat pada kehendak Allah, mau taat pada pengajaran Tuhan, sekalipun orang menyakiti hati kita, berlaku jahat kepada kita, kita tetap berbuat baik karena kita mau taat pada kehendak Bapa Surgawi. Yang keempat, tetaplah taat kepada Tuhan Yesus, sekalipun nyawa taruhannya. Murid-murid Yesus pada akhirnya meninggalkan Yesus ketika mereka diperhadapkan dengan realitas di mana mereka akan kehilangan nyawa jika mereka tetap taat kepada Yesus. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Selama nyawa mereka tidak terancam, mereka tetap taat kepada Tuhan. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan realitas kehidupan di mana nyawa mereka terancam, mereka berlaku tidak taat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini apa pelajaran yang dapat kita petik dari teks bacaan kita saat ini? Saya mencatat ada 4 hal penting. Yang pertama, kita bisa belajar dari pribadi Yudas. Dari pribadi Yudas, kita diajarkan tentang betapa pentingnya ketulusan hati itu. Siapapun yang mengikut Yesus, siapapun yang menyembah Yesus, siapapun yang menjalani persekutuan di dalam Yesus, dia harus memelihara ketulusan hati. Lawan ketulusan hati adalah kemunafikan, dan itu yang dimainkan oleh Yudas dalam bacaan kita saat ini. Dia tidak berlaku tulus dalam hal mengikut Yesus. Dia penuh dengan kemunafikan. Dia mencium Yesus. Dia menyapa Yesus dengan sapaan Rabi. Tapi semua yang dilakukan itu adalah kemunafikan. Kita sebagai gereja harus memerangi kemunafikan dan mengajak orang untuk hidup di dalam ketulusan. Yang kedua, Petrus. Petrus adalah orang yang diajarkan hukum kasih. Tetapi ketika dia disakiti, dia balas dendam. Dia menyakiti
orang-orang yang menyakiti gurunya. Dia menyakiti orang-orang yang tidak berlaku baik terhadap komunitasnya. Waspadalah, jangan menjalani kehidupan seperti Petrus, membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, kita bisa belajar dari Yesus. Sekalipun dia punya kekuasaan untuk melawan, dia tidak menggunakan kekuasaannya itu. Mengapa? Karena Yesus memilih lebih taat kepada Bapa Surgawi daripada melayani kepentingan dirinya sendiri. Yang keempat, kita bisa belajar dari murid-murid Yesus. Ketika situasi kondisi begitu aman dan nyaman, saat mereka bersama dengan Yesus, mereka begitu tekun mengikuti Yesus, mereka mentaati Yesus. Tetapi di saat mereka diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana nyawa mereka bisa saja hilang, murid-murid Yesus mengkhianati Yesus. Murid-murid Yesus murtad. Murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Saudara, kita semua adalah pengikut Yesus. Sekarang kita taat kepada Yesus. Sekarang kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, jika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mengancam nyawa kita, ketika kita ditantang untuk memilih mengikut Yesus atau kehilangan nyawa, apa pilihan kita? Marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing, merenungkan pertanyaan ini. Firman Tuhan saat ini mengajar kita semua untuk menanggalkan kemunafikan, untuk menanggalkan ciuman pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh Yudas. Dan mari kita mengikuti teladan Yesus. Sekalipun dia punya kekuasaan untuk melawan, tetapi dia memilih tidak menggunakan kekuasaan itu karena dia mau tunduk pada kehendak Bapa di sorga. Ternyata dalam hidup ini yang disebut percaya adalah taat sepenuh hati kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat menghayati minggu sengsara. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.